Dongeng Bahasa Indonesia. Taman Rahasia episode 2. Mary sangat bahagia. Seolah-olah dia telah memasuki dunia yang baru, dunia ajaib. Dia berlari mengelilingi taman karena kegembiraannya. Dia ingin menyentuh setiap daun. Dia ingin mengisi dirinya dengan udara taman yang murni dan ajaib. Taman rahasia. Aku menemukannya. Aku menemukannya. Aku menemukan taman rahasia. Terima kasih, Robin. Terima kasih banyak. Kau menunjukkan jalan. Mulai sekarang, ini akan menjadi rahasiaku, tamanku. Mary berhenti karena dia tidak tahu apakah dia akan diizinkan untuk menyimpan rahasia ini. Apakah benar aku datang ke taman ini? Ini bukan milikku. Tapi taman ini sudah lama ditutup. Tidak ada yang menginginkannya dan tidak ada yang peduli. Haruskah aku meminta izin? Tapi kalau aku meminta izin, itu tidak akan menjadi rahasia lagi. Apa yang harus aku lakukan? Katakan, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Mary mencabuti rumput liar dari beberapa petak tanah sehingga rumput yang tidak liar dapat bernapas. Dan bagi Mary, ini adalah pekerjaan paling memuaskan yang pernah dia lakukan. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia telah berusaha untuk sesuatu selain dirinya sendiri. Bahkan jika itu untuk beberapa helai rumput. Mary ingin membuat taman ini menjadi hidup lebih dari apapun di dunia ini. Kemana saja kau seharian? Dan betapa kotornya kau ini. Bawa dia ke kamarnya, bersihkan semuanya dan bantu dia mengenakan pakaian terbaiknya. Tuan Craven ada di sini dan dia ingin bertemu denganmu. Tuan Craven? Akankah dia menyukaiku? Apakah dia akan mengirimku pergi? Tuan, ini Nona Mary Lennox. Apa kau baik-baik saja di sini? Iya, Tuan. Apa yang kau lakukan sepanjang hari? Aku berjalan dan berlari di sepanjang taman. Maafkan aku belum menunjuk pengasuh untuk dirimu. Tolong, Tuan. Aku tidak ingin pengasuh dulu. Aku berjanji tidak akan merusak apapun. Kerusakan apa yang bisa kau lakukan? Inilah yang dikatakan Nyonya Sowerbury kepadaku hari ini ketika aku mengemudi ke sini. Ibu Martha? Apa yang dia katakan? Bahwa kau perlu berjalan dan berlari di udara segar tegalan, dan bahwa aku tidak akan membatasimu dengan pengasuh dulu. Baiklah, apakah ada hal lain yang ingin kau inginkan? Buku, boneka, pakaian, apapun. Aku ingin sebidang tanah. Apa? Aku ingin sebidang tanah. Untuk menanam benih, untuk melihat segala sesuatunya tumbuh, untuk membantu mereka tumbuh. Apakah berkebun itu penting bagimu? Baiklah, kau dapat mengambil sebidang tanah di perkebunan ini yang kau inginkan. Tanah manapun, walau tidak ada yang menginginkannya? Tanah manapun. Sekarang, aku mulai lelah. Aku akan memanggil Nyonya Medlock untuk menjemputmu. Kebahagiaan Mary terus saja terjadi. Dia sekarang bisa memiliki taman rahasia untuknya sendiri. Oh, betapa menyenangkannya memiliki rahasianya sendiri. Dia tidak sabar menunggu pagi datang, sehingga dia bisa pergi ke taman lagi, terutama karena Martha memberinya kabar gembira. Deacon telah membeli beberapa peralatan berkebun dan banyak benih untukmu. Dia akan datang besok pagi setelah sarapan untuk memberikannya kepadamu kalau kau mau menemuinya di dekat air mancur di tegalan. Oh, tentu saja. Mary hampir tidak bisa tidur malam itu, dan setelah sarapan, dia bergegas pergi ke taman untuk menemui Deacon. Dia melihatnya berbaring di bawah pohon. Seekor rubah duduk tepat di sebelahnya, dan tupai melompat-lompat di atasnya. Seekor burung gagak bertengger di dekatnya. Lalu tiba-tiba Mary mendengar burung robin dan duduk di dahan pohon. Deacon bangkit dengan sangat pelan.
memandang burung robin dan berseru suara yang mirip dengan burung robin dalam dua variasi yang sangat mirip. Benar-benar tampak seolah-olah Deacon dan burung robin sedang berbicara satu sama lain. Nona Lennox? Panggil aku Mary. Kau Deacon kan? Iya, aku membawakanmu beberapa alat dan banyak benih bunga tercantik yang pernah kau lihat. Di mana kau ingin menanamnya? Seolah-olah Mary tersambar petir. Bisakah dia berbagi rahasianya dengan Deacon? Apakah Deacon bisa dipercaya? Burung robin yang membawa Mary ke taman rahasia sepertinya mempercayai Deacon. Jadi tentu saja Deacon bisa dipercaya. Ikutlah denganku. Mary membawanya ke taman. Ini seperti tempat yang ajaib. Apakah pohon-pohon itu hidup? Deacon memotong cabang dan melihat bahwa itu masih hijau dan juga lembab. Oh ya, untuk sebuah taman yang telah ditutup selama 10 tahun, ini masih hidup. Hanya perlu beberapa pekerjaan saja. Seseorang tampaknya telah mencabut rumput liar di sini. Aku melakukan itu saat aku datang ke sini kemarin. Aku melakukannya seperti yang aku lihat dilakukan Ben Weatherstaff. Tapi aku tidak tahu banyak tentang berkebun. Maukah kau membantuku? Oh ya, aku akan berada di sini setiap pagi jika kau mau. Dan kau lihat, pada musim semi taman ini akan menjadi hidup sebagai taman terindah yang pernah ada di dunia. Apakah kau ingin membiarkannya tumbuh secara alami sebagai jenis taman liar? Atau semua dipangkas dan sempurna seperti taman lainnya? Ya, itu tidak akan terlalu rahasia kalau semuanya rapi dan sempurna. Kita akan menjaganya tetap liar. Itulah yang aku pikirkan. Kita akan membuat taman ini menjadi hidup bersama. Mereka berdua bekerja keras di taman. Mary tidak pernah merasa lebih bahagia dan lebih berguna dalam hidupnya. Udara segar dari tegalan dan taman telah mengubahnya pada tingkat yang dalam sekali. Dia bukan lagi gadis kecil yang egois seperti dia dulu. Yang dia pikirkan hanyalah taman. Tapi kemudian, suatu pagi hujan turun deras, sehingga Mary terpaksa diam di rumah. Dia berada di kamarnya bersama Martha ketika tiba-tiba dia mendengar suara. Kau dengar itu? Suara apa itu, Martha? Oh, itu hanya angin. Tidak, dengarkan baik-baik. Seseorang sepertinya sedang menangis. Aku pikir Nyonya Matlock memanggilku. Aku harus pergi. Iya, sampai jumpa Nona Lennox. Mary terpaksa diam di dalam rumah. Lalu dia memutuskan untuk menghabiskan hari itu menghitung jumlah kamar di rumah yang besar itu. Aku dengar ada lebih dari 100 kamar di sini. Akan menyenangkan untuk menghitungnya dan melihat ke dalamnya. Mary menghabiskan hari itu dengan berjalan mondar-mandir di koridor dan galeri yang luas di rumah besar itu, melihat poster-poster dan gambar-gambar aneh yang tergantung di dinding. Dia membuka beberapa ruangan dan menemukan hal-hal aneh di sana. Kumpulan besar ukiran gajah dalam satu ruangan, sekelompok tikus di kamar lainnya. Dia bersenang-senang sehingga dia bahkan tidak menyadari ketika sore berubah menjadi malam. Dia membuka satu ruangan lagi. Yang ini ruangannya gelap dan... Apa itu? Sepertinya seseorang berbaring di tempat tidur. Mary mendekat, mengambil lilin dan melihat lebih dekat. Dia melihat sepasang mata kosong yang menatapnya.